Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya, sehat semua? Ada yang beralangan hadir nggak hari ini? Ada. Siapa? Keterangannya apa? Sakit. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa anak-anak. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Pak Agus ingin memberikan yel dulu ya. Matematika menyenangkan, mudah, luar biasa. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse ya. Sebelum Pak Agus masuk ke materi, Pak Agus ingin memberikan salah satu quotes dari presiden kita, presiden pertama kita dari I.N. Soekarno, yang berbunyi bahwasanya belajar tanpa berpikir itu tidak ada gunanya. Tapi berpikir tanpa belajar sangat berbahaya. Pernahkah kalian berpikir bahwasanya di dunia ini kita diciptakan berpasang-pasangan? Pernah nggak kalian berpikir itu? Pernah. Ada yang bisa menyebutkan contohnya nggak di dunia ini kalau misal memang terbukti bahwasanya Allah itu menciptakan kita berpasang-pasangan? Ada yang mau mengutarakan? Siang dan malam. Siang dan malam. Terus ada lagi nggak selain siang dan malam? Ada lapar, kenyang. Oke. Jadi kalau pasangannya siang, pasti nanti akan ada kebalikannya ya, malam. Kalau misal kita posisi hari ini lapar, kebalikannya berarti kenyang. Nah kira-kira apa yang disampaikan dengan email itu, yang ada di kehidupan nyata kita, itu ada nggak kaitannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Yaitu fungsi inverse, ada nggak? Ada. Jadi kalau kita simpulkan, kira-kira inverse itu apa? Ada yang mau mengutarakan nggak? Coba Ilham. Sebuah fungsi inverse yaitu fungsi atau hubungan yang kemudian akan ditemukan sebuah kebalikan. Oke. Jadi fungsi inverse itu pada dasarnya itu kita akan mencari kebalikan dari suatu fungsi. Untuk hari ini kalian akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nanti diharapkan kalian mampu memahami konsep inverse fungsi dan mengonstruksi rumus inverse fungsi dari beberapa fungsi. Bisa menggunakan fungsi linear, kuadrat, eksponen, atau logaritma. Untuk indikator pencapaian tujuan pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami konsep inverse fungsi. Jadi itu 3 kompetensi yang nanti akan kita capai anak-anak. Yang pertama memahami konsep, yang kedua menganalisa operasi inverse-nya, dan yang ketiga menyelesaikan masalahnya itu. Oke. Sedangkan untuk kegiatannya, karena kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, maka nanti akan ada 5 tahap yang kita lalui ya. Yang pertama yaitu mengorientasi siswa pada masalah. Pak Agus akan memberikan masalah kepada kalian, bentuknya LKPD ya. Terus yang kedua, mengorganisasikan kerja siswa. Nanti akan kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk teknik penilaiannya, seperti biasa Pak Agus akan nilai kalian ke dalam 3 aspek. Yang pertama dari aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan ya. Pak Agus berikan salah satu penerapan dari fungsi inverse di kehidupan sehari-hari. Kira-kira fungsi inverse ini gunanya untuk apa sih? Nah ini Pak Agus berikan satu video. Media matematika. Coba disimak bersama-sama sama teman-temannya. Pabrik tempat Pak Andi bekerja. Pak Andi adalah seorang teknisi dan dia bertanggung jawab berkat keahlian Pak Andi. Mesin produksinya dapat beroperasi dengan baik. Jadi itu salah satu bentuk penerapan dari fungsi inverse. Di dunia industri, kalau yang di situ tadi inputnya berupa apa? Karet. Karet satuannya drum ya. Setelah dimasukkan ke dalam mesin, diolah, maka menjadi hasil outputnya ban. Ban yang nanti akan siap dipasarkan. Tapi di perusahaan itu nggak mungkin terjadi semua ban itu sukses dibuat. Pasti ada cacatnya ya nggak? Ada errornya. Maka untuk meminimalisir kerugian dari perusahaan itu, dia memproduksi ulang, memproses ulang. Makanya dari ban dibuat ke
karet lagi. Nah, proses dari ban ke karet ini adalah kebalikan dari awal produksi tadi, ya enggak? Nah, itu salah satu penerapan dari fungsi inverse. Pak Gus akan membagi kalian secara berkelompok. Nanti akan Pak Gus berikan LKPD. Yang di dalam LKPD itu nanti akan ada beberapa persoalan, ya. Yang pertama, tim 1 itu ada Dea, Sherly, Nurul, Daris, Mufaridin, dan Rio. Dan yang terakhir tim ke-6 ini ada Rifki, Ratna, Dera, Juwita, Muhammad Rifan, dan Robi. Sudah paham dengan timnya? Paham. Silakan kalian berkelompok seperti biasa. Tim 1 di sini, tim 2 di belakang, tim 3 di sini, 4 sini, 5 dan 6. Silakan berkelompok. Pak Gus berikan waktu 1 menit. Oke, sudah ya? Sudah berkelompok semua? Pak Gus jelaskan dulu LKPD-nya. Untuk linknya sudah Pak Gus bagikan ke grup WA kalian. Ya, silakan kalian buka LKPD-nya sembari mendengarkan apa yang Pak Gus jelaskan terkait LKPD. Yang pertama, di lembar pertama nanti akan ada identitas dari kelompok kalian. Kalian silakan menulisnya ya. Terus yang kedua, ini ada informasi terkait LKPD. Ada tujuan pembelajarannya, ada indikatornya, dan ada petunjuk. Pak Gus minta tolong baca petunjuknya dengan benar ya. Terus yang berikutnya, di lembar ketiga ini Pak Gus berikan permasalahan kontekstual untuk membangun konsep dari definisi dari inverse. Biar kalian paham inverse itu apa. Ada yang ditanyakan di LKPD ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Gus berikan waktu selama 40 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan berdiskusi secara berkelompok, nanti Pak Gus mengamati ke timnya kalian. Gimana? Pak Gus, ini kan yang permasalahan 1. Apa yang diketahui masalah kan yang ini ya Pak? Fungsinya itu. Fungsinya sama ini. Ini akar 4096. 64. Maka hasilnya 64. Wes, yang ini kalimat apa penyelesaiannya ini dituliskan di LKPD. Sama yang latihan soalnya juga, Pak. Iya, kalau latihan soal itu kan di lembaran kamu foto, upload kan. Kalau yang ini langsung diinputkan aja. Oke? Oke, lanjutkan. Gimana? Ini bener kan? Bener kayak gini nggak Pak? Tapi pas Kamu permasalahan berapa? 1? 2. Inilah Enggak, ini yang pembahasan latihan soal. ke bawah. Udah ngerti sih? Ini apa bawah? Yang bawah, Yang bawah. Nomor berapa? nomor 1. Nanti penyelesaiannya itu dirapikan, ditulis di lembaran foton. Nah, gitu. Soalnya itu langsung ngeling. Kalau misal kamu jawabannya benar, nilainya ada langsung. Kalian mintanya diacak apa ditunjuk saja yang presentasi? Ditunjuk aja. Bagus, sudah ngincer dari kemarin tim 5 mau maju. Oke, tim 5 silakan mempresentasikan karyanya atau LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil LKPD kami tentang fungsi inverse. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Robi Arif Firmansyah. Ini ada Juwita, Ratna, Dera, Rifki, dan Rifan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian fungsi inverse. Fungsi inverse adalah suatu fungsi atau himpunan sehingga didapatkan hasil kebalikannya. Contoh dari permasalahan inverse seperti siang dengan malam, kanan dengan kiri, muda dan tua, maju dan mundur, dan yang lain-lain. Selanjutnya saya akan membahas masalah yang kedua. Tiara adalah seorang pemilik toko bunga yang mampu merangkai ikatan bunga menjadi buket dengan mengikuti rumus matematika Gx sama dengan X kuadrat plus 4. Berdasarkan soal tersebut dapat diketahui fungsi Gx-nya sama dengan X kuadrat plus 4 dan jumlah ikat bunga buket bunga 4100 buah. Untuk saya yang A ditanyakan rumus fungsi inverse-nya. Untuk menentukan rumus fungsi inverse dapat dihitung sebagai berikut.
Y sama dengan X kuadrat plus 4. Plus 4 nya ini sebenarnya pindah ruas, maka hasilnya X kuadrat Y min 4. Untuk soal yang B, hitunglah berapa ikat bunga yang Tiara butuhkan. Jika Tiara mendapatkan orderan buket bunga peringkat sebanyak 4.100 buah, maka banyaknya ikatan bunga yang dibutuhkan adalah, tinggal kita masukkan hasil rumus fungsi inversnya tadi, G inverse X sama dengan akar X min 4. Jadi buket bunga yang dibutuhkan Tiara adalah 64 buah. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi Rifki tadi. Saya akan menjelaskan latihan soal yang kedua. Jadi, jika fx sama dengan 5x min 2a dan f inverse 4 sama dengan 4, maka nilai dari a adalah, nah, ini kan yang diketahui fx-nya. Jadi kita masukin aja fx itu sama dengan 5x min 2a. Fx ini kita misalkan dengan y. Jadi y itu sama dengan 5x min 2a. Karena untuk mencari f inverse-nya kita pindah ruas, jadi 5x itu pindah ke depan. Jadi f inverse x-nya sama dengan x plus 2a per 5. Mungkin ada kelompok lain yang ingin memberi tanggapan. Menurut saya, untuk penjelasan dari kelompok Tira itu sudah sangat bagus. Bagian Tira untuk penjelasan latihan soalnya sudah jelas. Mungkin sedikit bagian permasalahannya kurang keras, jadi sedikit kurang terdengar. Sekian dari kami kelompok 6. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari 4 tim presentator tadi, ada soal-soal yang sudah dipresentasikan, baik latihan soal ataupun permasalahan kontekstual. Pak Gus amati dari belakang tadi sudah benar semua, terutama yang permasalahan kontekstual, langkah-langkahnya sudah bagus, sudah lengkap. Untuk yang latihan soal ada beberapa koreksi tadi ya di beberapa tim, tapi alhamdulillah sudah benar semua. Sudah paham semua? Sudah? Kalau misal sudah paham, Pak Gus ingin memberikan tes formatif melalui kuisis ya. Kalian boleh pegang HP-nya kalian. Buka kuisisnya. kuisis.com. Lanjutkan pembelajarannya. Kita sudah melakukan tes formatif untuk menguji pemahaman kalian di fungsi inverse ya. Hasilnya nanti akan Pak Gus akumulasikan dulu biar nanti kelihatan yang tuntas dan tidak tuntas di materi ini. Sebelum Pak Gus akhir pembelajarannya, adakah yang mau memberikan kesimpulan pada pembelajaran mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 2 ini? Kesimpulannya, kami dapat mengetahui materi fungsi inverse dan menerapkan dengan masalah-masalah yang sudah dituliskan di sana yang kita kerjakan di LKPD itu dengan mudah, terus dengan lebih menarik. Oke. Terima kasih anak-anak, kalian sudah menyimpulkan dengan baik terkait pembelajaran hari ini. Untuk berikutnya, Pak Gus ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Pak Gus sudah membagikan link terkait refleksi pembelajaran. Pak Gus harapkan kalian isi linknya itu hari ini juga. Silakan buka grup WA-nya. Selanjutnya Pak Gus ingin kalian mengisi juga evaluasi pembelajaran pada hari ini. Ya, di situ ada link yang kedua. Kalian klik. Untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama anak-anak sebagai wujud syukur kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Gus minta maaf ya. Selamat melanjutkan pembelajaran di mata pelajaran selanjutnya. Satu lagi, untuk pertemuan depan kalian akan masuk ke materi baru ya. Nanti Pak Gus berikan bahan ajarnya di grup WA. Oke? Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.